3 tahun menghilang tanpa kabar. Keluarga mengira sedang merantau bekerja di Jakarta. Namun kenyataan yang terungkap jauh lebih mengerikan. Seorang perempuan asal Ranca Ekek, Kabupaten Bandung ternyata diduga disekap dan dianiaya oleh kekasihnya sendiri hingga mengalami kebutaan permanen. Kasus ini kini tengah diusut Polda Jawa Barat, sementara pelaku masih dalam pengejaran polisi. Kasus yang menggemparkan ini menimpa YTR, perempuan berusia 29 tahun asal Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peristiwa bermula pada tahun 2023 ketika YTR berkenalan dengan seorang pria berinisial TH dalam sebuah konser musik yang digelar di kawasan Triton Point, Kota Bandung. Menurut adik korban, Syahrul Ulum, hubungan keduanya pada awalnya terlihat seperti hubungan asmara biasa. Bahkan, TH sempat datang dan diperkenalkan kepada keluarga di rumah mereka di Ranca Ekek. Syahrul menceritakan bahwa saat itu tidak ada tanda-tanda mencurigakan. Ia bersama ibunya sempat berbincang dengan TH dan semuanya terlihat berjalan normal layaknya tamu yang datang berkunjung. Namun tidak lama setelah pertemuan tersebut, YTR tiba-tiba menghilang. Perempuan yang saat itu bekerja di kawasan Pasteur, Kota Bandung dan biasanya rutin pulang ke rumah setiap minggu, mendadak putus komunikasi dengan keluarganya. Selama 3 tahun, keluarga masih sesekali dapat menghubungi YTR melalui sambungan telepon. Namun, komunikasi berlangsung sangat jarang dan terasa janggal. Syahrul mengatakan, setiap kali dihubungi, kakaknya terdengar berbicara dengan nada kasar dan berbeda dari biasanya. Keluarga pun mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di lain sisi, TH diduga berusaha mengelabui keluarga dengan mengatakan bahwa YTR telah berhenti bekerja di Bandung dan memilih merantau ke Jakarta. Karena khawatir, keluarga sempat membuat unggahan pencarian orang hilang di media sosial Instagram. Namun tak lama kemudian, YTR menghubungi keluarga dengan nada marah dan meminta unggahan itu segera dihapus. Belakangan diketahui, kemarahan tersebut diduga bukan berasal dari keinginan korban sendiri. Selama 3 tahun itu, korban diduga berada di bawah tekanan pelaku. Dalam penyelidikan awal, polisi dan keluarga menduga TH menyekap korban di sejumlah rumah kos di wilayah Cilenyi, Kabupaten Bandung. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, pelaku diduga memindahkan korban ke kos yang berbeda setiap sekitar 3 bulan sekali serta melarang korban memegang telepon genggam. Kasus ini akhirnya terbongkar pada Rabu 10 Juni 2026. Hari itu, keluarga menerima pesan WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal. Isi pesannya mengabarkan bahwa YTR berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin atau RSHS Bandung karena disebut mengalami kecelakaan. Usai menerima kabar tersebut, keluarga langsung berangkat menuju rumah sakit. Namun sesampainya di sana, mereka justru dibuat syok melihat kondisi korban. Syahrul mengatakan hampir seluruh tubuh kakaknya dipenuhi luka. Dokter yang menangani korban juga menaruh curiga karena sebagian besar luka tampak merupakan luka lama akibat kekerasan berkepanjangan, bukan luka yang baru terjadi karena kecelakaan. Keluarga juga mendapat informasi bahwa orang yang mengantar korban ke rumah sakit diduga adalah TH, pria yang selama ini menjadi kekasih korban sekaligus terduga pelaku penyekapan. Saat kondisinya mulai membaik meski masih setengah sadar, YTR akhirnya sempat menceritakan apa yang dialaminya kepada sang ayah. Berdasarkan penuturan Syahrul, korban mengaku beberapa kali diserang menggunakan senjata tajam, dipukul menggunakan helm, dianiaya dengan tangan kosong hingga disiksa menggunakan rokok. Bekas luka sayatan ditemukan di kepala korban, sementara bekas luka bakar akibat puntung rokok terlihat di bagian tubuhnya. Akibat penyiksaan yang berlangsung selama bertahun-tahun itu, kondisi korban sangat memprihatinkan. Kedua matanya mengalami infeksi berat hingga dinyatakan mengalami kebutaan permanen. Bibir bagian atas korban juga mengalami kerusakan parah, sementara salah satu kakinya mengalami luka akibat serangan senjata tajam. Saat ini, YTR masih menjalani perawatan intensif di RSHS Bandung. Syahrul menjelaskan bahwa korban telah menjalani operasi pertama untuk membersihkan infeksi di bagian kepala yang sebelumnya dipenuhi nanah.
Meski kemampuan bicaranya belum pulih sepenuhnya, korban sudah mulai bisa diajak berkomunikasi. Kasus tersebut kemudian resmi dilaporkan keluarga ke Polda Jawa Barat pada Jumat 12 Juni 2026. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rohmawan mengatakan penyidik telah melakukan pengejaran terhadap TH. Menurut Hendra, polisi sebenarnya sempat mendeteksi lokasi persembunyian pelaku melalui pemetaan digital. Namun, setiap kali hendak dilakukan penggerebekan, TH lebih dulu berpindah tempat sehingga berhasil lolos dari kejaran petugas. Hendra menjelaskan, penyidik saat ini masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku. Polisi juga menjerat TH dengan dugaan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang KUHP. Ia menegaskan, proses penyidikan masih terus berjalan dan berharap pelaku dapat segera ditangkap. Di tengah proses penyidikan, keluarga berharap aparat kepolisian dapat segera menangkap TH dan memberikan hukuman seberat-beratnya. Syahrul menegaskan, keluarga ingin kasus ini diusut hingga tuntas karena khawatir masih ada korban lain apabila pelaku belum berhasil diamankan. Bagi keluarga, keadilan bukan hanya untuk YTR yang telah kehilangan penglihatannya akibat penyiksaan selama bertahun-tahun, tetapi juga agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.